Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1268, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Wanda adalah bintang utama yang sesungguhnya, kini Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Harus dia tangani sendiri, benar-benar sibuk, tetapi kamu malah enak sekali, membuatnya menunggu di sini. Kamu kira dirimu seorang pejabat negara. Sudahlah Bu, kurangi bicaranya, bukankah kakak Thomas sudah di sini? Berbicara soal bisnis, dia jauh lebih hebat dariku. Aku lihat bisnis klinik yang dia buka sangat lancar kok. Menyelamatkan kematian dan mengobati penyakit adalah cinta kasih yang sesungguhnya, kita tidak bisa disamakan dengan dia. Kata Wanda Su. Cekak, jangan mengagung-agungkan dia, cinta kasih. Apanya? Memangnya berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dalam sehari? Sekalipun meneruskan Green Plum Manor, kamu juga tidak boleh makan tidur menunggu mati. Memangnya kamu berencana menjual manor itu demi bertahan hidup? Tahukah kamu berapa banyak uang perawatan dan perbaikan yang diperlukan dalam 1 tahun? Dengan sedikit uang hasil usaha klinik kamu itu, sama sekali tidak akan cukup. Jika biaya perawatan dan perbaikan Green Plum Manor pun sampai tidak ada, pada akhirnya Wanda juga yang harus mengeluarkannya untukmu. Lydia Wang berkata dengan dingin, meski Thomas Kin menjadi penerus Green Plum Manor, tetapi baginya, dari dulu Thomas Kin hanya seorang yang tidak berguna. Memiliki sebuah Green Plum Manor pun tidak dapat merubah identitasnya. Green Plum Manor itu juga tidak bisa menghasilkan uang. Sebaliknya menghabiskan semakin banyak uang. Hanya orang-orang kaya yang sesungguhnya yang mampu bertahan. Orang yang hanya mengandalkan klinik seperti dia bisa mengumpulkan uang demi perbaikan dan perawatan Green Plum Manor. Bukankah semua itu hanya omong kosong? Saat ini kemajuan pekerjaan putrinya sudah semakin baik, Thomas Kin sama sekali tidak lagi pantas untuknya. Oleh karena itu dalam matanya, ingin sekali rasanya membuat garis pemisah antara Thomas Kin dan putrinya. Tetapi anak itu sangat bodoh. Sudah berkali-kali Lydia Wang memberinya penjelasan, jika dibiarkan terus, cepat atau lambat nama baik putrinya pasti akan rusak. Kelak bos besar mana di Provinsi Handong yang akan tertarik pada putrinya? Kenapa dia tidak mampu membersihkan nama baik sendiri demi masa yang akan datang? Sebagai seorang ibu, hatinya benar-benar hancur. Bu, sudah dikatakan jangan buat keributan di sini. Jika ibu berkata sembarang lagi, aku akan benaran marah. Raut wajah Wanda berubah total, barulah membuat Lydia Wang terdiam 1000 bahasa. Jika kamu tetap tidak tahu apa yang harus dilakukan, kelak kamu sungguh tidak akan bersama Wanda lagi. Thomas, kamu harus memikirkannya dengan baik. Lydia Wang membalikkan bola mata menatap Thomas Kin, selalu dengan ekspresi wajah malas, selalu terlihat murahan, sungguh membuatnya kesal. Tetapi godaan Green Plum Manor padanya sungguh terlalu besar. Villa itu bernilai sangat tinggi, sebuah manor besar. Setiap inci tanah ibarat sebongkah emas berlian. Jika bisa mendepak Thomas Kin pergi, lalu menuliskan nama putrinya di villa itu, hidupnya pun tidak akan dibebani apapun lagi. Baiklah, aku akan berusaha, kata Thomas sambil tersenyum kecil. Kakak Thomas, jangan dengarkan kata ibuku, dia bicara sembarang karena cemas berlebihan. Wanda Zu menggandeng tangan Thomas Kin masuk ke dalam hotel. Saat ini tidak sedikit anggota keluarga Zu sudah tiba, mengisi banyak meja yang telah disediakan. Juga terlihat banyak pemimpin perusahaan. Pesta keluarga Zu kali ini tidak hanya dikhususkan untuk keluarga Zu. Aku mengerti. Thomas Kin tersenyum, membuat Wanda sangat gembira. Dia tahu kakak Thomas adalah seorang yang berhati lapang, tidak mungkin perhitungan dengan ilmunya. Wanda sudah datang ya, kenapa kamu semakin cantik saja, hahaha. Benar itu, Wanda, lama tidak berjumpa, aku bahkan tidak berani mengenalimu, aku kira artis besar dari mana. Bukankah sudah seharusnya begitu, Wanda?
saat ini keluarga Zhu berharap penuh padamu, kamu tidak boleh membuat kecewa, kata siapa perempuan tidak lebih baik dari laki-laki, kerja dengan baik, biarkan para laki-laki tak berguna melihat bahwa yang bisa mereka lakukan juga bisa dilakukan kaum perempuan seperti kita. Cepat, cepat, kakek nenek sudah datang, kita duduk dulu. Tanpa perlu diragukan, Wanda Zhu telah menjadi bintang paling bercahaya dalam keluarga Zhu. Dengan kemampuan yang tinggi, kehormatan yang diterima pun semakin meningkat. Duduk di sini saja, Wanda. Rian Zhu memanggil cucu perempuannya duduk di samping. Selain itu, nenek Sheila Ouyang, paman Gael Zhu, ayah Robin Zhu serta ibunya, Lydia Wang pun ikut duduk di sana. Saat Thomas Qin duduk, raut wajah Rian Zhu berubah menjadi sedikit suram. Thomas Qin, saat ini kamu belum bisa dikatakan sebagai anggota keluarga Zhu kan? Duduk di sana saja, hari ini adalah hari pertemuan keluarga Zhu, yang duduk di meja ini adalah tokoh-tokoh penting dalam keluarga Zhu. Sebentar lagi masih ada 3 anggota keluarga Zhu yang duduk di sini, jadi lebih baik kamu duduk di pinggir saja. Kata Rian Zhu dengan nada dingin. Kakek Thomas adalah calon suamiku. Kenapa malah tidak berhak duduk di sini? Masih ada anggota keluarga Zhu lainnya. Mana orangnya? Raut wajah Wanda Zhu berubah drastis. Saat ini kedudukan dia di keluarga Zhu sudah tidak tertandingi lagi. Jadi meski berhadapan dengan kakek dan nenek sendiri, dia tetap tidak akan tunduk. Saat berlutut di Green Plum Manor saat itu, secara keseluruhan Gael Zhu dan lainnya tidak memiliki kekuasaan lagi. Sebagian besar kuasa keluarga Zhu telah berpindah di tangan Wanda, terutama Zus Pharmaceutical Co., Ltd., yang merupakan harta berharga milik keluarga Zhu. Jika memang begitu, suruh saja dia duduk, kata nenek sambil mengangguk, lalu menyenggol kakek tua di sampingnya. Duduk saja. Thomas Qin berekspresi dingin, jika bukan karena Wanda, dia sungguh malas untuk mendatangi keramaian Yu. Tetapi jika Wanda memang menginginkan dia datang, dia pun tidak berencana membuatnya kecewa. Keluarga Zhu, sungguh tidak ada apa-apanya dalam matanya. Adik ketiga, kelihatannya bertahun-tahun berlalu, kamu masih saja tidak bisa diatur, bahkan kakak keduamu ini saja tidak diakui Yagi. Terdengar sebuah suara bernada rendah dalam telinga semua orang, terlihat seorang kakek tua berjalan menghampiri, berekspresi suram dan dingin, seolah berkedudukan sangat tinggi. Siapa dia? Jangan bilang kakek ini tamu terhormat yang tuan besar maksud tadi. Sepertinya benar, kelihatannya dia bahkan sama sekali tidak menghargai pimpinan keluarga kita. Orang ini memang terlihat sedikit mirip dengan tuan besar Zhu, jangan bilang dia sungguh kakak kedua tuan besar Zhu. Mungkinkah? Aku rasa ini sangat aneh dan mencurigakan. Jangan bilang pesta malam ini diadakan untuk menyambut mereka. Para anggota keluarga Zhu saling berpendapat, bahkan Gael Zhu dan Robin Zhu pun kebingungan, sama sekali tidak kenal dengan orang di depan mata. Kakak kedua. Rian Zhu tiba-tiba berdiri, wajahnya terlihat usang dan tua. Saat melihat Bailey Zhu, dia benar-benar tercengang, berhenti tanpa bergerak sedikitpun. Sheila Ouyang pun merasa sangat terharu, saat melihat Bailey Zhu datang, tatapan matanya menjadi tidak menentu, bagaimanapun juga, sudah lama sekali tidak berjumpa, keluarga Zhu, sudah hilang komunikasi sejak puluhan tahun yang lalu, kini bertemu lagi, rasa haru dalam hati tidak dapat tertepiskan. Thomas Qin tercengang, bukankah 3 orang itu yang dia temui saat baru tiba di bandara? Sudah bertahun-tahun berlalu, akhirnya kita bertemu lagi, kata Bailey Zhu, dengan ekspresi wajah sangat rumit. Ini. Robin Zhu dan Lydia Wang bertatapan, juga merasa sangat bingung. Yah, apakah orang ini sungguh kakak kedua kakek? Tanya Wanda dengan kaget. Tidak tahu, ayah juga tidak pernah mendengar kata kakek bahwa ayah juga memiliki paman. Raut wajah Robin Zhu berubah menjadi sangat buruk. Namun melihat ekspresi wajah ayahnya yang begitu serius, sepertinya memang benar. Kakak kedua, apa kabar? Sapa Rian Zhu sambil menganggukkan kepala dengan tegas. Benar, sudah lama sekali,
Setidaknya sudah 50 tahun ya. Setengah abad berlalu, akhirnya kita bertemu lagi. Bailey Zhu menghela nafas, wajah sudah sangat usang, tetapi pada pandangan pertama saja mereka sudah saling mengenali. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.